Indonesia terus bergerak maju dengan rencana untuk merelokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada pertengahan 2024. Setelah rancangan undang-undang atau RUU dan rencana keseluruhan mendekam cukup lama di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Di dalam RUU yang baru saja diberikan ke DPR RI, Indonesia berencana untuk memindahkan IKN dari DKI Jakarta ke area seluas 56.180.000 hektar di Provinsi Kalimantan Timur. RUU itu juga mengatur terkait dengan wewenang Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pejabat setara dengan Kepala Pemerintahan Daerah IKN baru yang dinamakan Kepala Otorita IKN. DPR RI diperkirakan akan mengesahkan RUU IKN baru menjadi undang-undang tahun ini. Setelah resmi menjadi undang-undang nantinya, pemerintah akan bisa melangsungkan proyek senilai 489 triliun, setara dengan 34 miliar US dollar, sebelum pemilihan presiden tahun 2024. Sekalipun proyek IKN baru bisa menjadi warisan dari Presiden Joko Widodo, hal tersebut telah menimbulkan keprihatinan terkait dengan deforestasi. Sebenarnya sudah berkontemplasi terkait dengan rencana ini selama berdekade. Indonesia akan menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang merelokasi ibu kota negaranya. Negara tetangga seperti Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya di tahun 2003 dan Myanmar merubah ibu kotanya ke Naypyidaw di tahun 2006. Jokowi menyebut proyek relokasi ini akan membantu kegiatan ekonomi tersebar keluar Pulau Jawa, sekaligus meminimalisasi kesenjangan pendapatan antara daerah terpadat di Indonesia itu dengan seluruh daerah lainnya. Pulau Jawa merupakan tempat bagi 60% dari populasi Indonesia dan berkontribusi terhadap lebih dari setengah PDB nasional. Di sisi lain, Kalimantan mencatatkan hanya sebesar 5,8% dari populasi dan menyumbang 8,2% terhadap ekonomi nasional. Jokowi menganggap langkah tersebut diperlukan karena ibu kota saat ini di Jakarta yang berpenduduk 10 juta jiwa mengalami kemacetan lalu lintas, banjir, dan polusi udara yang telah mencapai tingkat tidak sehat. Bahkan, Jakarta juga akan terendam oleh air laut dengan cepat. Saat ini, 2/5 wilayahnya jatuh di bawah permukaan laut serta beberapa bagian terendam dengan kecepatan 20 cm per tahun. Kelompok lingkungan juga telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi kerusakan hutan Kalimantan, Pulau Borneo, rumah bagi spesies yang terancam punah seperti orang hutan, telah kehilangan 30% hutannya dalam kurun waktu 4 dekade. Sebagian besar hal itu untuk industri kertas dan pulp serta perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan rencana, kantor pusat lembaga negara akan dipindahkan secara bertahap dalam proses yang mungkin memakan waktu 2 hingga 4 tahun. Kecuali Bank Indonesia atau Bank Sentral dan kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan yang akan tetap berada di Jakarta sebagai pusat keuangan dan komersial. Hanya 1/5 dari biaya proyek ini berasal dari anggaran negara dan sisanya berasal dari pendanaan swasta. Salah satu langkah percepatan pembangunan di IKN adalah mencari investor. Salah satu investor yang digait untuk menanamkan modalnya di IKN baru ini adalah Uni Emirat Arab. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, menyebut saat ini Indonesia telah meraih komitmen investasi dari hasil kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Uni Emirat Arab pada pekan lalu sebesar 44,6 miliar dolar atau sekitar 633 triliun.
Dalam konferensi pers, Bahlil mengatakan dari komitmen investasi 44,6 miliar dolar ini ada sebesar 18 miliar dolar ditangani langsung oleh Indonesia Investment Authority. Dari 18 miliar yang dikelola oleh Indonesia Investment Authority, sebanyak 8 miliar sudah dipetakan untuk diletakkan di sektor mana saja. Sementara sisanya sebesar 10 miliar dolar menurutnya masih belum dipastikan akan diinvestasikan kemana. Namun menurutnya salah satunya bisa dialokasikan untuk investasi di proyek IKN. Menurutnya saat ini pemerintah Republik Indonesia juga sedang melakukan komunikasi untuk menyepakati angka investasi di luar US dollar 10 miliar untuk IKN. Pemerintah Uni Emirat Arab masih berkomunikasi intens dengan Menko untuk bagaimana alokasikan investasi mereka lagi selain ini untuk di IKN. Angka berapa belum disepakati. Di luar angka ini masih ada angka yang terkomunikasikan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru Indonesia memakan biaya sebesar 30 miliar US dollar atau setara 505 triliun. Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para investor Uni Emirat Arab saat hadir dalam Indonesia Uni Emirat Arab Investment Forum di Dubai. Jokowi mengatakan pembangunan ibu kota negara memang menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan untuk kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Sementara itu, sektor kedua adalah bidang transisi energi. Jokowi menyatakan komitmennya untuk melakukan transisi energi ini sebaik mungkin dengan mengundang investor dan memperoleh teknologi dengan harga terjangkau. Potensi yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan beragam, mulai dari hidro, surya, panas bumi, dan lain-lain. Adapun sektor prioritas ketiga yang disampaikan adalah di sektor perdagangan. Jokowi menekankan pentingnya diversifikasi perdagangan dan mulai menegosiasikan persetujuan komitmen ekonomi komprehensif atau CEFA. Nah, itulah informasi terbaru terkait progres pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Semoga memberikan informasi yang baru. Jangan lupa like, share, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.